Kisah ini bukan hanya tentang Xiaoyan, tetapi juga tentang leluhurnya, Xiao Xuan. Satu nama yang pernah mengguncang langit saat klan Xiao jatuh hingga menyingkir dari wilayah tengah. Dan siapa sebenarnya sang ibu yang melahirkan Xiaoyan? Semua rahasia itu akan terhubung di sini. Jangan lupa ikutin channel ini dan nantikan kelanjutannya. Di episode sebelumnya, setelah sisa-sisa klan Xiao berhasil melarikan diri melalui lubang cacing di kota Donghuang, pasukan klan Hun tiba di kota suci Zhao. Namun, mereka tidak menemukan apapun dan memilih pergi. Di alam klan Hun, Hun Tiandi dan Api Nihiliti tengah memulihkan diri dari luka parah akibat pertempuran besar. Empat tetua klan Hun kini hanya hidup melalui teknik rahasia, berubah menjadi boneka hidup yang disebut empat tetua klan Hun. Sementara itu, garis keturunan klan Xiao yang berhasil ditangkap digunakan untuk memperkuat tubuh dan kekuatan para anggota klan Hun. Hun Tiandi kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam pengangsingan. Sementara kendali operasi besar klan Hun diserahkan kepada Api Nihiliti. Rencana besar perlahan mulai dijalankan secara diam-diam. Zhongzhou, pusat benua Doqi yang selama ini damai, akan segera terguncang. Kekuatan misterius bernama klan Hun akan muncul dan membawa badai darah yang mengubah nasib benua selamanya. Mungkin langit belum sepenuhnya menutup jalan hidup klan Xiao. Setelah lolos dari pencarian klan Hun, akhirnya mereka melarikan diri dari lubang cacing ruang angkasa kota Donghuang menuju wilayah utara Zhongzhou yang jauh. Tentu saja, mengapa mereka bisa lolos dari pencarian klan Hun? Selain karena keberuntungan, yang lebih penting adalah klan Hun telah menderita kerugian besar dalam pertempuran itu. Mereka memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Sisa-sisa klan Xiao yang telah hancur belum sepenuhnya menjadi perhatian mereka. Setelah klan Xiao disingkirkan, di benua Doqi tidak akan ada lagi kekuatan yang bisa menandingi klan Hun. Klan Gu tidak bisa, apalagi 6 klan lainnya yang tidak memiliki kekuatan itu. Mengenai berita tentang sisa-sisa anggota klan Xiao, mereka tampaknya telah menyembunyikan identitas mereka di benua, atau lebih tepatnya, menghilang tanpa jejak di Zhongzhou. Bahkan keluarga bermarga Xiao pun tidak ada lagi. Begitu ada klan atau kekuatan bermarga Xiao yang berkembang di benua Zhongzhou, dalam 2 hari, mereka akan dimusnahkan oleh kekuatan misterius. Bahkan kekuatan Gu di Zhongzhou pun sulit untuk melacak asal-usul kekuatan misterius ini. Sejak saat itu, tidak ada lagi orang bermarga Xiao di Zhongzhou. Wilayah timur Zhongzhou, alam Gu, klan Gu. Sebagai salah satu dari 8 klan, klan Gu hari ini berada dalam kondisi siaga yang lebih ketat. Alasannya adalah Gu Yuan telah mengundang pemimpin 6 klan lainnya untuk mengadakan pertemuan yang sangat mendesak. Inti dari pertemuan ini adalah untuk membahas fakta bahwa klan Hun memiliki kemampuan klan Tunling, serta alasan mengapa beberapa klan kuno tiba-tiba menghilang dari benua. Di aula pertemuan klan Gu, selain Gu Yuan dan beberapa tetua klan Gu, yang duduk berturut-turut di bawah adalah kepala klan Yao, Yao Tian, kepala klan Lei Lei Ying, kepala klan Yan Yan Jing, kepala klan Ling Ling Xiao, kepala klan Si Yu. Sebagai tuan rumah, Gu Yuan duduk di kursi utama, melirik pemimpin klan lainnya dan perlahan berkata, "Aku yakin kalian semua sudah mendengar tentang masalah klan Xiao." Begitu kata-kata ini keluar, beberapa pemimpin klan saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Kekuatan klan Xiao tentu saja mereka mengetahuinya. Klan Xiao di masa puncaknya, jangankan klan-klan yang relatif lebih lemah ini, bahkan klan Hun dan klan Gu pun bukan tandingannya. 2 hari sebelumnya, pertempuran yang mengguncang bumi yang terjadi di dekat makam surgawi tentu saja diketahui oleh para ahli doseng ini. Xiao Xuan memang seorang jenius, berani mengumpulkan seluruh garis keturunan klan untuk secara paksa mencoba mencapai Dodi. Mata Yanjin memancarkan kilatan. Jika dilihat lebih dekat, dapat ditemukan bahwa matanya membara dengan api leluhur emas 9 neraka. Dia memiliki sedikit pertemanan dengan Xiao Xuan. Ketika Xiao Xuan masih Douseng bintang 5, Yanjin sudah menjadi Douseng bintang 7. Ketika Yanjin mencapai Douseng bintang 8, Xiao Xuan sudah jauh melampauinya. Di tahap akhir Douseng bintang 9, seorang ahli puncak di benua Doqi. Sayangnya, Xiao Xuan kalah. Yontian mengerutkan kening. Kehancuran klan Xiao bagi mereka bukanlah hal yang baik. Saat klan Xiao sedang berjaya, 8 klan kuno sebenarnya adalah 3 klan atas dan 5 klan bawah, membentuk keadaan 3 kaki. Klan Hun terlalu misterius, tetapi masih ada klan Xiao dan klan Gu yang menekan mereka. Sekarang klan Xiao telah musnah. Hanya tersisa 2 klan dari 3 klan atas, dan dalam hal kekuatan keseluruhan, klan Gu sedikit lebih rendah dari klan Hun. Tanpa klan Xiao untuk menahan klan Hun,
klan-klan lain sendirian akan sulit menyebabkan kerusakan besar pada klan Hun. Alasan utama aku memanggil kalian semua ke sini adalah untuk menyampaikan hal yang sangat penting. Dalam pertempuran antara klan Hun dan klan Xiao, api nihiliti menggunakan kemampuan klan Tunling. Begitu kata-kata Gu Yuan jatuh, seketika terdengar suara gelas-gelas pecah di dalam ruangan. Para pemimpin klan menatap Gu Yuan. Wajah mereka berubah tegang. Aura Doki meledak tak terkendali. Klan Tunling mengucapkan nama yang sudah sangat mereka kenal ini. Bahkan para ahli doseng ini pun sedikit gemetar di wajah mereka. Bukankah klan Tunling sudah dimusnahkan? Wajah semua orang menjadi sangat buruk. Gu Yuan berkata, klan Tunling memang telah dimusnahkan. Tetapi apakah kalian ingat pemimpin terakhir klan Tunling jatuh ke tangan siapa? Kepala klan Ling Xiao menggerutkan kening dan berkata, maksudmu, klan Hun berhasil mewarisi kekuatan mereka? Kemampuan untuk melahap garis keturunan klan lain. Gu Yuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, benar, entah bagaimana caranya, tetapi mereka berhasil. Para pemimpin klan lainnya semuanya berwajah muram air. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Klan Hun yang memiliki kemampuan klan Tunling bisa dikatakan menjadi ancaman besar bagi klan-klan mereka. Tanpa disadari, setelah klan Xiao dimusnahkan, mereka justru menghadapi situasi yang begitu mendesak. Tujuan utamaku memanggil kalian semua kemari kali ini adalah untuk membahas pembentukan aliansi. Kata-kata Gu Yuan membuat suasana yang semula hening menjadi lebih tegang. Tidak dapat dihindari akan ada gesekan di antara klan-klan besar, dan aliansi adalah masalah besar bagi mereka, dan terkait dengan kepentingan mereka sendiri. Para pemimpin klan saja tidak dapat memutuskan, masih perlu dibahas oleh para tetua klan. Selain itu, meskipun fakta bahwa klan Hun memiliki kemampuan klan Tunling membuat mereka tidak nyaman, jika mereka benar-benar berencana untuk bersekutu melawan klan Hun, itu berarti akan menjadi pertempuran sengit. Dan kemungkinan mereka untuk menang dalam pertempuran ini mungkin tidak tinggi. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki keberanian seperti Xiao Xuan. Juga tidak memiliki tekad klan Xiao untuk bertempur habis-habisan. Aliansi untuk melawan klan Hun, pilihan semacam ini juga sulit bagi para pemimpin klan untuk memberikan jawaban. Perlu diketahui, klan Hun adalah eksistensi paling misterius dan menakutkan di benua Doki. Kekuatannya tak terduga dan metodenya licik dan kejam. Bersekutu dan melawan musuh sekuat itu, sedikit saja kesalahan dapat membahayakan diri sendiri, bahkan menyebabkan kepunahan seluruh klan. Namun, jika tidak ada tindakan yang diambil, membiarkan klan Hun merajalela, pada saat itu bagaimana mungkin klan-klan lain bisa menyelamatkan diri? Keheningan menyelimuti udara, menekan hingga sulit bernafas. Akhirnya, Xiu, pemimpin klan Xi, memecahkan kebuntuan. Masalah ini sangat penting. Aku masih membutuhkan waktu untuk kembali dan berdiskusi dengan para tetua. Yang lain mengiyakan, menyatakan bahwa mereka perlu mempertimbangkannya. Setelah para pemimpin klan pergi, Gu Yuan duduk di tempatnya. Ruang di sampingnya tiba-tiba berputar dan beberapa lelaki tua muncul di samping Gu Yuan. Melihat Doki yang mengalir di sekitar mereka, mereka semua adalah ahli doseng. Sepertinya, membentuk aliansi dengan mereka bukanlah hal yang mudah. Sementara itu, Xin diperlihatkan di makam surgawi. Makam surgawi terletak di perbatasan antara klan Xiao dan klan Gu. Diciptakan oleh ahli Daudi ribuan tahun yang lalu dan merupakan ruang yang sangat istimewa. Ini awalnya adalah tempat kultivasi yang sangat istimewa. Waktu di sini 5 kali lebih cepat dari dunia luar. Dan ada banyak entitas energi tingkat Daosun, bahkan tingkat Doseng. Pertempuran besar Xiao Xuan dan Hu Tianyi di makam surgawi secara langsung menghancurkan entitas energi di makam surgawi, yang kemudian diserap oleh formasi kaisar kuno sumber surgawi. Dapat dikatakan bahwa saat ini makam surgawi pada dasarnya tidak lagi memiliki berbagai bentuk entitas energi. Tentu saja, dengan struktur makam surgawi yang unik, dalam waktu kurang dari 100 tahun, berbagai entitas energi akan lahir lagi. Makam surgawi gelap gulita dan sangat sunyi. Namun, kesunyian ini tidak berlangsung lama. Sebuah titik cahaya muncul di kedalaman, dan kemudian kekuatan jiwa yang kuat mulai menyebar di makam surgawi. Seperti sedang mencari sesuatu. Angin puyuh menderu-deru mengelilingi titik cahaya itu. Beberapa saat kemudian, gumamam terdengar dari cahaya itu. Untungnya ada jiwa makam surgawi. Kalau tidak, aku benar-benar akan binasa di tangan klan Hun. Saat sosok ilusi melayang dari cahaya, energi yang semula stagnan di makam surgawi mulai berputar kembali pada saat itu. Sosok ilusi itu juga menunjukkan wujud aslinya. Dia adalah Xiao Xuan.
Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.